Hello Pimples, welcome back to this English grammar class. Di pertemuan sebelumnya, telah disebutkan ada 8 kelas kata, dan kita akan membahas satu persatu secara mendalam. Di pertemuan ini, kita akan memulai dari kelas kata noun. So, what is noun? Noun adalah kata benda. Di dalam kalimat, noun berfungsi sebagai subjek atau objek. Mungkin Pimples berpikir, kata benda itu seperti kursi, lemari, buku, atau apa saja yang biasanya kita lihat di sekitar kita. Yaps, that's right. Tapi Pimples, noun sebenarnya mencakup banyak hal. Noun bisa berupa person, place, things, animals, and plants. Noun yang merujuk pada person, contohnya man, boy, mother. Noun yang menunjukkan place atau tempat, contohnya nama negara, seperti China, Thailand. Bisa juga nama tempat-tempat umum, seperti hospital, office, dan sebagainya. Benda-benda di sekitar kita itu termasuk dalam kategori things. Selain berupa benda-benda, things juga bisa berupa makanan, perasaan, konsep abstrak, dan hal lainnya yang akan kita bahas secara tuntas dalam video ini. Semua nama hewan dan tumbuhan juga dikategorikan sebagai noun. Misalnya, crocodile, polar bear, tree, rice, cabbage, and so on. Oke, Pimples. Noun terbagi menjadi proper noun dan common noun. Proper noun merupakan kategori kata benda untuk orang, tempat, dan benda secara spesifik. Kata benda ini juga digunakan untuk nama institusi, organisasi, merek, hari, bulan, bangsa, agama, dan hal lainnya yang berupa nama. Ciri utama dari proper noun yaitu selalu menggunakan huruf kapital di awal katanya. For examples, Dea is worried about her weight. We went to Jakarta last week. Musdalifah graduated in July last year. Well, pada contoh kalimat-kalimat ini, kita bisa lihat semua proper noun diawali huruf kapital, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Another category of noun is common noun. Common noun merupakan penggolongan kata benda untuk orang, tempat, benda, dan hal-hal lainnya secara umum. Common noun ini merupakan kebalikan dari proper noun yang bersifat spesifik. Well, ada beberapa jenis common noun. Yang pertama, concrete noun. Concrete noun is something that is perceived by the senses. Something that is physical or real. Artinya, semua kata benda yang berwujud yang bisa kita lihat atau sentuh termasuk ke dalam kategori concrete noun. Contohnya, I am listening to the radio. My mobile phone is outdated. I will meet my uncle tomorrow. Dalam kalimat tersebut, radio, mobile phone, and uncle merupakan contoh concrete noun. Jenis yang kedua ialah abstract noun. Abstract noun cannot be perceived by the senses. Tidak seperti concrete noun, abstract noun itu tidak berwujud. Artinya, semua kata benda yang tidak dapat dilihat atau disentuh termasuk abstract noun. For example, I can't imagine the braveness he took to do that. My love is only for you. The increase of fuel price is very significant. Dalam kalimat tersebut, braveness, love, and increase merupakan abstract noun. Jenis noun yang lainnya ialah collective noun. Collective nouns are names for a collection of people or things. Jadi, collective noun merupakan jenis kata yang walaupun berbentuk singular atau tunggal,
tapi bermakna plural atau jamak, seperti committee, yang artinya panitia. Pimples pasti tahu kan, panitia itu tidak mungkin terdiri dari satu orang saja. Tapi, walaupun committee itu lebih dari satu, committee tetap termasuk kata singular. Ketika diletakkan dalam kalimat, maka seperti ini. The committee is tired after the seminar. Di sini, kita menggunakan is yang merupakan to be untuk kata singular, bukan are yang merupakan to be untuk kata plural. Contoh lainnya, a pride of lions roam the savannah. The staff is gathering in the office. Oke, Pimples, selain jenisnya, kita juga perlu tahu noun forms atau bentuk-bentuk noun. Sehingga, walau kita tidak mengetahui artinya, kita masih bisa menebak bahwa kelas kata tersebut adalah noun. Biasanya, noun diakhiri dengan sufiks tertentu seperti er atau or, ism, ist, ment, and so on. Contohnya, akhiran er bisa kita lihat pada kata painter yang berasal dari kata paint. Akhiran ism, misalnya organisme yang berasal dari kata organ. Akhiran ist, contohnya artist yang berasal dari kata art. Pimples bisa melihat sendiri contoh noun lainnya dengan bentuk-bentuk akhiran yang berbeda-beda. Seperti meant pada kata agreement, tien pada kata nation, pada kata employee, and so on. Tapi Pimples, be careful, ini tidak mutlak. Masih ada kemungkinan kecil kata-kata lain dengan akhiran seperti ini yang bukan merupakan noun. Berdasarkan jumlahnya, noun dapat dibagi menjadi countable and uncountable noun. Countable noun merupakan kata benda yang dapat dihitung secara langsung, yang jumlahnya berupa angka. Contoh countable noun bisa kita lihat dalam kalimat berikut ini. Intan pets a cat. Fajar bought 5 burgers. There are 17 chairs in the class. Sedangkan uncountable noun merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung satuan fisik bendanya secara langsung, sehingga diperlukan takaran. Uncountable noun bisa kita lihat pada contoh kalimat berikut. I ordered a cup of coffee. He put 2 loaves of bread on table. I need 3 spoons of sugar for tea. Cat, burgers, and chairs merupakan countable noun karena dapat dihitung jumlahnya secara langsung dengan menggunakan angka. Sedangkan coffee, bread, sugar merupakan uncountable noun karena memerlukan takaran seperti secangkir kopi, 2 papan roti, dan 3 sendok gula. Perlu diingat bahwa countable noun akan berubah bentuknya ketika dalam keadaan plural dengan menambahkan s atau es di akhir noun tersebut. Contohnya, bag berubah menjadi bags, fridge berubah menjadi fridges, and building menjadi buildings, car, cars. Sedangkan uncountable noun hanya memiliki satu bentuk saja. Jadi, bentuk pluralnya tidak boleh ditambahkan s atau is di akhir noun tersebut, seperti yang berlaku pada countable noun. Contohnya, water tidak bisa dikatakan a water atau waters. Harus ada takaran yang mengikuti untuk mengetahui jumlahnya. Misalnya, a glass of water. Begitupun information, scent, oil, semua adalah kata benda uncountable yang tidak bisa berubah menjadi informations, scent, and oils. Well, untuk menyatakan jumlah yang banyak, countable noun menggunakan quantifier many. Sedangkan untuk uncountable noun kita menggunakan much. Sementara untuk menyatakan beberapa atau sejumlah, countable and uncountable noun sama-sama menggunakan some.
Untuk menyatakan jumlah yang sedikit, countable menggunakan a few atau few, sedangkan uncountable noun menggunakan a little atau little. Lebih jelasnya, penggunaan quantifier dapat kita lihat pada contoh kalimat berikut ini. Contoh penggunaan many. Many people are disappointed for the rise of fuel price. How many children do you have? Contoh penggunaan much. Too much water drowned the miller. How much flour do you need to make this cake? Quantifier some bisa digunakan untuk keduanya. Kita lihat contohnya dalam kalimat berikut. Some birds flew down and tried to carry the cherries away. I gave him some orange juice before he left. Contoh few dalam kalimat yaitu Anna is sad because she is having few guests today. I still have a few apples in fridge. Sementara itu, penggunaan little bisa dilihat dalam contoh kalimat berikut. Conan has little money, so he cannot afford it. Jane likes the tea because it has a little sugar. Oke, Pimples. Sebagai latihan, kalian bisa memperhatikan teks berikut ini. Cari semua kata benda atau noun yang terdapat dalam teks tersebut. Well, sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye, Pimples!